Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini untuk kelas 10 menyusun laporan hasil observasi. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah pernah melakukan observasi sebelumnya? Pasti sudah dong, gitu ya. Dan kita berikutnya ada materi yang akan Ibu sampaikan dan kalian harus simak dengan baik mengenai apa itu laporan hasil observasi dan bagaimana cara menyusunnya. Kita lihat berikutnya ya, slide berikutnya. Selanjutnya hasil observasi ya. Berikutnya pengertian dari laporan hasil observasi itu sendiri. Tentunya kalian sudah pernah dong, masuk ke sini saja kalian sudah tahu kan apa yang harus kalian lakukan, melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, kali ini pengertian dari laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil penelitian secara langsung. Jadi kalian itu kalau melakukan observasi itu harus melakukan penelitian secara langsung melalui tinjauan ke tempat tersebut. Gitu. Bukan hanya tempat sih, apa saja, apapun itu kalau misalnya kita melakukan observasi berarti kita harus melakukan penelitian itu secara langsung, mengamati secara langsung. Next, berikutnya ya. Nah, struktur dari laporan hasil observasi itu sendiri adalah yang pertama ada definisi bagian. Ini berlangsung 3 ya ini ya. Bentar, kita kembali. Kedua ini yang pertama. Yang pertama ada definisi umum ya. Definisi umum ini untuk strukturnya penggambaran umum tentang hasil observasi. Misalnya kamu mengobservasi terhadap belalang. Judulnya adalah belalang. Penggambaran umum tentang hasil observasi itu apa? Klasifikasi umumnya, penjelasannya, pengawalannya, pembukaannya tentang teknik dari belalang tersebut itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada definisi bagian. Dari belalang itu ada bagian-bagian, ada kepalanya, ada matanya, ada apanya gitu kan. Jadi dijelaskan secara rinci mengenai judul tersebut. Itu adalah definisi bagian. Yang selanjutnya ketiga itu ada definisi manfaat. Dari belalang itu sendiri manfaatnya itu apa? Manfaat itu adalah kegunaan. Apakah belalang itu bisa dijadikan makanan, apakah bisa dijadikan obat, itu adalah dari definisi manfaat itu sendiri. 3 struktur itu yang harus kalian pahami. Ya, selanjutnya ada materi berikutnya yaitu ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri secara umum terdapat fakta yang bersifat objektif dan universal. Jadi kalau misalnya kita melakukan observasi itu harus secara objektif dan universal secara menyeluruh. Objektif tidak harus kita tambah-tambahi, tapi real berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kedua, tidak memasukkan hal yang menyimpang dari laporan hasil observasi. Misalnya ada yang kita tambah-tambahkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tidak boleh karena itu termasuk menyimpang. Yang ketiga disajikan secara menarik. Kalau tidak menarik biasanya bahasanya apanya itu sudah susah untuk dipahami. Jadi kita harus pahami secara mendalam biar bahasanya menarik semenarik mungkin. Oke, di sini ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari laporan hasil observasi yang pertama itu terdapat kata kerja. Kata kerja di sini adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman atau pengertian dinamis. Jadi kalau di dalam laporan observasi itu biasanya memang harus ada kata kerja yang melakukan tindakan atau perbuatan karena kan kita meneliti secara langsung. Jadi tindakan-tindakan seperti apa kata kerjanya itu melakukan pengamatan, melakukan pengecekan, ada kata kerja. Yang kedua itu ada terdapat kata benda. Benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam laporan hasil observasi itu sendiri karena kan yang bisa kita amati atau kita observasi itu ada 2 ya, makhluk hidup dan makhluk mati atau benda mati. Jadi benda itu bisa kita masukkan ke dalam laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah base verbal.
gabungan yang dibentuk untuk sekumpulan kata yang memiliki unsur itu pembentukan berupa kata kerja. Kalau tadi ada kata kerjanya, di sini dibentuk lagi berfungsi untuk menduduki struktur gramatikal atau predikat kata keterangan. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi sesuatu harus ada kata kerjanya, kata bendanya, dan ada keterangan di mana kita mau melakukan observasi itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ya kita simak. Ada nah, ciri kebahasannya ada kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu terdiri dari satu kata kerja, ini mana di dalamnya harus ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi satu predikat ya harus ada. Jadi dia masih berkaitan satu kalimat itu. Jadi harus ada predikatnya yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur kalimat. Tapi dia harus kalimat kompleks itu mempunyai dua aksi atau peristiwa atau dua kejadian. Berarti kalau itu harus ada dua predikat, dua kata kerja. Ya, seperti itu. Nanti kita contohkan ya. Selanjutnya selesai. Jadi itu untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu adalah mengenai laporan hasil observasi, kedua strukturnya, yang ketiga ciri kebahasaannya yang harus kalian ketahui. Seperti itu. Terima kasih. Nanti kita sambil tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.